Pemirsa, hai. So, hari ini saya mau bikin video Q&A. And kalau kalian sudah menonton saya punya video sebelumnya, itu yang saya menjelaskan tentang bagaimana cepat sembuh ala-ala Amerika setelah melahirkan itu. Saya di luar kan, sekarang saya sudah di dalam karena di luar terlalu agak sedikit beribut pemirsa, jadi saya kembali ke laptop. So, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh kalian beberapa waktu yang lalu di YouTube. And ya, mari kita mulai. Anyway, saya tadi lagi makan and ini nasi dia tersesat. Ini dari Bella Puspitasari. Kapita nanti maaf kalau sudah tiada mau dimakamkan di Amerika atau di Manado. Pertanyaan yang sangat bagus sekali memulai kita punya video ini. Kalau saya sudah tiada nanti, yang saya mau bukan di Amerika atau di Manado. Yang saya mau itu di Afrika, pemirsa. Karena kenapa? Saya punya keluarga besar itu ada di Afrika. Ada singa, ada gajah, ada jerapah, pemirsa, krokodil dan lain sebagainya, zebra, buffalo, banyak sekali saya punya keluarga di sana ya. And saya bilang ke si Travis, pokoknya kalau saya sudah tiada nanti harus bukan dimakamkan di sana ya, cuma kayak saya mau dibakar. Karena di sini, by the way, di Amerika di sini kalau namanya pemakaman itu mahal sekali. Mahal sekali pemirsa. Mungkin itu nanti di top 10, tapi saya mau bilang kepada kalian bahwa di sini namanya orang sudah meninggal itu, kalau Anda mau kuburkan dia, itu sangat mahal. Bakar saja, karena anyway pemirsa sudah mati, mau bikin apa lagi ya kan? So dibakar saja, and then nanti kita bawa, kita punya ash, kita punya debu dan deru ini dibawa di mana saja yang kita request. So saya request di Afrika, karena saya lebih nyaman dikelilingi oleh binatang-binatang dan alam semesta daripada di, you know what I'm saying, ditanam. So yeah, itulah yang saya mau, Afrika. Pemirsa, saya tidak joking, oke? Dan ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. So, good job. Dari Anggita Kusuma, 3 hal yang suka atau tidak suka yang living di Amerika. Kayaknya ini saya sudah pernah jawab di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, di Q&A yang sebelumnya ya. Kamu cari saja di situ. Cuma yang saya mau jawab ini pertanyaan selanjutnya yang dia tanya, apa yang perlu dipertimbangkan sebelum pindah ke Amerika? Karena saya punya pacar di Amerika dan dia army. Menurut saya itu yang paling penting adalah mental pribadi ya. Karena ketika Anda kesini banyak sekali culture shock. Karena di sini Anda harus, you know, face to face with everything new. Apapun itu akan menjadi baru buat Anda. Mungkin ini bukan jawaban yang Anda harapkan, tapi menurut saya pribadi mental. Apalagi juga karena Anda calon istri militer ya. Karena kamu bilang di sini pacar Anda adalah army, harus mental kuat. So, dari Lestri, rencana punya anak berapa, terus kapan pindah rumahnya? Rencana punya anak, kita mungkin 3 atau mungkin 6 atau 10. Saya dan Travis harus bergumul dulu ya. Pindah rumahnya, kita hanya menunggu kabar dari Air Force doang. So, Irna Situmorang. Saya ini tuh suka sekali nonton kopu video. Kadang saya ketawa-ketawa sendiri. Oke, ini Irna dia mau tantang saya bikin pepeda pemirsa. Kalau kalian tidak tahu apa itu pepeda, pepeda adalah makanan ciri khas orang Maluku, dan saya suka sekali pepeda. Masalahnya, saya tidak tahu mau bikin pepeda di sini pakai apa. Kalau di Maluku kan kita pakai sagu ya. Kalau di sini saya tidak tahu, saya tidak dapat, hopeless pemirsa. Ikan bakar, ya. Irna, saya suka sekali mau bikin ikan bakar. Cuma satu hal yang saya mau bilang kepada kalian semua di sini, bahwa di tempat dimana saya tinggal di sini tidak ada ikan yang fresh. Kebanyakan mereka sudah di freezer, sudah membeku, dan dia punya rasa, tekstur itu sudah sangat berbeda sekali. Tidak sama seperti di Maluku. Kita kalau mau pergi makan ikan, kita cuma pergi mengail. Kalian tahu mengail? Memancing, and then kita akan makan yang segar. Tapi di sini tidak. Jadi saya kadang-kadang kalau mau membeli ikan begitu, saya harus berpikir 100 kali. Karena dia punya rasa juga tidak sama ya. Jadi saya pikir saya tidak akan membuat tantangan yang Anda request. So I'm so sorry about that. Dari Fitri, saya sekolah umur berapa? Dia nanti akan sekolah masuk TK umur 4 tahun. Oke, dari Wisya, di Indonesia lagi musim pelakor. Kalau di sini ada pelakor atau tidak? Di sini mungkin ada dan mungkin banyak. Cuma di sini entertainment mereka tidak boom. Cuma saya pikir pasti ada. Mau bagaimanapun, dimanapun pasti ada pelakor. So ya. Kapan mau cerita tentang Air Force yang waktu itu Kapita bilang mau cerita? Dari Olaf. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, kita akan cerita sekarang. Kalian tahu Travis pergi deploy. Pokoknya waktu itu saya minta tolong kepada orang-orang yang bekerja di skuadronnya dia. Beberapa kali saya mendapatkan pertolongan, cuma kebanyakan saya tidak mendapatkan pertolongan tersebut dengan sukarela begitu. Kayak dengan
dengan segenap hati, ya. Saya bisa merasakan hal itu karena saya bisa melihat dari raut wajah para orang-orang ini. Satu orang dia datang kepada saya. Di sini saya tidak akan memberikan nama atau jabatan atau apapun. Pokoknya saya cuma bilang satu orang, dua orang begitu saja, ya. Satu orang dia datang kepada saya dan dia kayak bergumul begitu dengan saya. So dia bilang bahwa apa yang Anda butuhkan, apa yang ini butuhkan, dan bla 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 bla. Waktu itu saya mempunyai janji dengan dokter untuk Rachel punya suntik. And ini orang dia sudah bilang bahwa oh sebenarnya itu suntik vaksin dan segala macam itu tidak terlalu penting katanya. Dia punya anak juga tidak suntik vaksin sama sekali. Dia juga mengatakan bahwa makanan tidak sangat penting buat kita karena dia dan keluarganya jarang juga pergi berbelanja grocery, aka makanan, pemirsa. Benar sekali. Coba kalian berpikir, apa yang membuat Anda hidup sampai sekarang? Makanan, ya kan? Di situ saya sangat terpukul sekali. Kenapa sampai Anda mengatakan kepada saya bahwa makanan tidak penting? Dan Anda melihat saya mempunyai anak bayi dan anak balita. Oke? Apa yang membuat anak balita ini dan anak bayi bisa bertumbuh? Makanan, ya kan? Kayak mereka ragu-ragu begitu untuk membantu saya. Saya mau membeli makanan itu, saya ikut jadwal mereka. Jadi mereka bilang sore, oke, saya ikut sore. Pagi, saya ikut pagi. And you know what? Ketika saya ikut jadwal mereka bilang, oh jangan sore, karena sore akan begini dan begitu. And then ketika pagi mereka bilang, oh jangan pagi lagi, sore saja karena pokoknya mereka bikin saya punya, kayak mereka memutar-mutarkan saya begitu loh. And waktu itu saya sudah tidak mau lagi berasosiasi dengan mereka dan saya marah sekali kepada si Travis. Saya kayak kecewa dan lain sebagainya. And makanya dari situ saya start untuk memakai saya punya neighbor, tetangga ini di depan rumah saya yang sangat baik hati sekali. Dan orang-orang dari Air Force juga, mereka memberikan saran kepada saya untuk memakai sepeda, pemirsa. Memakai sepeda pergi berbelanja grocery di Air Force Base. And let me tell you, ketika Anda pergi ke Air Force Base, itu di sini tidak ada jalan khusus sepeda. Jadi Anda harus ikut jalan utama yang dimana 55 miles per hour. Dan kalau saya pergi dengan anak-anak saya pakai sepeda, yang dimana sepeda yang mereka anjurkan kepada saya untuk membeli yaitu sepeda yang bisa memuat anak-anak gitu loh, ya. Kalian pikir dengan logika, sepeda and then ada ruangan untuk anak-anak. Di mana Anda mau taruh groceries? Kalau Anda mau membeli grocery untuk yang 2 minggu ke depan, oke? Otomatis Anda tidak mempunyai tempat yang banyak untuk taruh groceries. Baru air saja. Air. Itu pasti sudah tidak akan cukup. Jadi waktu itu saya berdebat, padahal ketika kita bercerita itu saya kayak bilang bahwa oh itu dia adalah ide yang sangat bagus sekali. And then saya menganalisa waktu itu dan saya langsung bilang oh tidak bisa, saya tidak bisa ke sana dan saya tidak bisa bikin ini dan lain sebagainya, pemirsa. And semua yang saya bilang itu mempunyai alasan yang sangat kuat. And mereka melaporkan kepada suami saya bahwa saya selalu bilang no. Mereka juga bilang ini kepada saya, bagaimana kalau Anda beli makanan yang dijual oleh orang yang sering datang ke sini? Terus saya bilang ke dia begini, tidak bisa, saya tidak bisa beli dari dia. And itu orang dia punya muka langsung berubah. And here you go. Kenapa saya bilang tidak bisa? Karena itu orang cuma jual daging. Dia tidak menjual beras, dia tidak menjual sayur, dia tidak menjual gula, cuma daging saja. Jadi di situ saya mempunyai alasan, oh tidak bisa karena masa saya cuma mau makan daging? Masa saya tidak mempunyai sereal, tidak punya susu untuk anak-anak, tidak punya ini, ya kan? So, mereka bilang begitu supaya saya tidak meminta bantuan kepada mereka untuk pergi ambil saya punya groceries. Now, yang saya minta bantuan kepada mereka itu cuma ambil, pemirsa. Cuma ambil. Cuma ke Walmart, park, and ambil, and bawa pulang ke sini. Mereka tidak perlu keluar dari mobil untuk mengambil saya punya groceries. Karena ini orang-orang yang bekerja di Walmart, mereka sendiri yang akan ambil itu groceries, taruh di dalam mobil. So, saya tidak tahu kenapa mereka merasa keberatan dan mungkin mereka merasakan bahwa saya adalah burden. Saya tidak tahu kenapa mereka melaporkan kepada suami saya bahwa saya tidak bekerja sama dengan mereka.
And saya bilang kepada suami saya otomatis dia percaya kepada saya karena dia juga tahu bahwa di sini tidak ada sepeda punya aliran jalan, itu tidak ada. How am I supposed to go? You know what I'm saying? So, ya, makanya waktu itu saya agak sedikit kecewa. Dan kalau saya adalah seseorang yang kerja di Air Force atau di cabang manapun, and ada saya punya rekan kerja yang mungkin pergi deploy, meninggalkan istri dengan anak-anak dan tidak mempunyai driver license dan lain sebagainya, saya akan absolutely pergi membantu dia dengan segenap hati and tidak mencoba untuk memberikan more stress. You know what I'm saying, pemirsa? Karena ketika saya stres, saya akan memberikan stres kepada suami saya, dan ketika suami saya stres, dia akan tidak mengerjakan segala sesuatu dengan benar di pekerjaannya dia, dan alhasil berantakan. So saya pikir bahwa orang yang menangani saya waktu lalu itu sangat wise, bijak ya. Hanya mau supaya saya tidak meminta bantuan lebih kepada mereka. Makanya mereka memberikan saya solusi, tapi ternyata solusi tersebut tidak mempunyai jalan keluar yang baik. Tapi ya mereka kayak tidak senang begitu. So saya pikir mereka lebih profesional, tapi ternyata ya. Ini dari Tessa, dia bertanya tips alat makeup untuk pemula apa saja. Saya pikir saya sudah pernah bikin itu video. Nanti kalau saya dapat di beauty channel saya akan taruh di link di bawah, oke? Dari Dija Bawole 98, bagaimana hubungan saya setelah saya menceritakan tentang pelecehan tersebut? Bagaimana komunikasi? Baik-baik saja, pemirsa. Mereka sudah menonton saya punya video, tapi mereka tidak meminta maaf sama sekali. Mereka cuma kayak tong kosong bunyi nyaring, kayak mereka tidak farek. Kalian tahu? Tidak farek, orang Maluku bilang tidak farek ya, kayak tidak peduli begitu. So, tapi komunikasi saya dengan ibu bapak saya sangat baik-baik sekali. Kita kadang-kadang bertelepon, tidak setiap hari, cuma kadang-kadang kita bertelepon. And ya, saya tidak mendengar adanya pembicaraan tentang itu, dan semuanya orang di situ kayak tidak, basically they don't give a fuck. That's the reality. They don't give a fuck. Mereka pikir semuanya biasa-biasa saja dan kembali seperti semula. Tidak ada yang perlu mereka merasa bersalah dan lain sebagainya. Malahan saya yang disalahkan. So, ya pemirsa, because they don't give a fuck. Dan I don't give a fuck too. Dari Dinda, sudah berapa tahun saya di sini? Dari tahun 2012 sampai sekarang 2018. Saya belum pernah pulang. Dari Melissa, dia menanyakan, selama menonton vlog kamu, seakan-akan saya lihat kamu yang pegang kendali dalam rumah tangga. Terlebih soal menambah 2 anjing lagi. Oke. Kasihan Zak dan Rachel, jadi kurang leluasa bermain dalam rumah. And then, itu yang bikin dia penasaran. Selebihnya no problema, fantastika, magnoso. Thank you so much, Melissa. Suami saya, dia mengetahui bahwa saya orangnya suka sekali dengan anjing. And apalagi ini anjing adalah anjing yang dulunya saya tidak mau jual sama sekali. Sebenarnya yang mau mengambil mereka itu adalah dari Air Force juga. Dan mereka masih muda-muda. Dan saya sudah mempunyai pengalaman dari ini. Seperti yang kalian sudah lihat kenapa kita mengambil Stella dan Hunter. Karena yang punya Stella dan Hunter adalah militer, Navy. And dia pergi deploy dan tidak ada yang menjaga dia. Dan cewek itu belum menikah, dia cuma mempunyai cowok. And mereka berpisah. Dan Travis mau memberikan Stella dan Hunter ke orang Air Force yang masih muda dan masih belum mempunyai rumah dan masih pacaran. Dan saya tidak mau seperti begitu. Saya tidak mau terulang kembali. Saya tidak mau. Saya hanya tidak mau. Jadi di situ saya tidak mau. Dan saya juga mempunyai firasat yang tidak bagus. Kalau saya mempunyai firasat buruk, saya tidak akan melakukan satu hal atau nanti sebentar saya akan menyesal ya. Di sini saya bukan berarti kayak menjadi dominan begitu ya daripada si Travis, but saya sendiri yang mengatakan kepada suami saya bahwa saya akan membantu dia untuk menjaga kedua anjing ini ya, seperti mereka punya medical bill, or mereka punya makanan, or take care of them at home. Saya bersedia. So ketika saya bilang bahwa saya mau anjing-anjing ini berada di rumah saya, bukan untuk kayak, oh ya, saya mau mereka di sini, but saya tidak mau take care of them. Saya mau cuma Travis yang take care of them. Itu bukanlah sesuatu yang saya mau untuk lakukan, but dalam hal ini saya mau meluangkan juga energi saya untuk menjaga mereka, untuk membantu Travis dengan biaya dan lain sebagainya. So makanya waktu saya dan suami saya bercakap-cakap di luar kamera, dia setuju waktu itu, karena otomatis kalau cuma dia sendiri doang yang
memberikan dana dan menjaga anjing-anjing ini, otomatis dia tidak akan bisa ya, karena dia juga sibuk di Air Force, and then ada anak, ya kan. Jadi saya yang bilang bahwa saya akan membantu Anda, makanya dia terima. Untuk si Zack dan Rachel kurang leluasa bermain, memang benar mereka tidak mempunyai kayak ruangan yang luas untuk bermain di dalam rumah ya. Cuma saya sebagai seorang ibu, saya tidak terpuruk di rumah. Saya pergi keluar and then menjelaskan segala sesuatu yang ada di luar. Kayak berjalan di luar, bermain di luar, and then pergi bermain di, bukan cuma di mall, kita pergi ke park begitu. Jadi setiap hari begitu saya harus kayak kasih mereka varieties of games begitu ya. Apalagi kalau saya waktu masih kecil kan saya sering bermain kotor-kotor, and then segala sesuatu kayak di hutan-hutan begitu saya pergi melihat alam bebas di luar sana ya. Jadi kita bukan cuma kayak di rumah and then bermain tea party and whatever the thing is that is in the house. So saya lebih kayak pergi ke real world, okay? Real di luar sana, and kasih tahu ke Zack dan Rachel, oh itu dia sana adalah pohon, and then ini rumput, oh itu sana truck, ini rumah, ini bunga, ini tai kucing, and apapun yang kita lihat di jalan itu saya akan kasih tunjuk ke mereka daripada hanya melihat di gambar, oke? Kalau digambarkan, oh ini dia batu, ini dia butterfly, ini dia ini. No, saya lebih keluar and then kasih tunjuk mereka ke yang aslinya. Saya melakukan hal tersebut buat anak-anak saya itu, saya usahakan setiap hari. Saya pikir itu sangat bagus sekali karena kita memperlihatkan dunia luar kepada anak-anak ya kan. Saya kadang-kadang kalau cuma di buku saya kayak malas begitu. Saya orangnya malas sekali baca buku, to be honest. Saya lebih suka melihat langsung and then menyerap langsung di otak begitu. Kalau cuma buku saya akan ngantuk, saya tidak bisa duduk di tempat begitu loh ya. Saya harus berjalan ke sana kemari untuk mengetahui sesuatu. So itu yang saya ajarkan buat anak-anak saya. Tapi malam hari saya juga membacakan buku buat mereka dan juga memperlihatkan kayak binatang dinosaurus dan lain sebagainya. Otomatis dinosaurus kita tidak bisa melihat mereka lagi sekarang ya kan. But binatang-binatang kecil kita masih bisa melihat, cuma kayak singa dan lain sebagainya itu kan sekarang buku mungkin masih bisa ya. Mudah-mudahan suatu saat kita pergi ke Afrika and then safari bersama anak-anak saya supaya memperlihatkan dunia perhewanan langsung di tempat mereka ya. Sekarang saya berjuang untuk kayak memberikan yang terbaik buat anak-anak saya, walaupun kita belajar bukan hanya di rumah pemirsa, kita belajar dari luar juga. So saya berjuang setiap hari untuk bisa mengajarkan mereka hal yang baru. Yeah, thank you so much for the question. Let's go to the next question. Dari Jordan Felix, my sister Pira bisa capek juga nggak, terutama ngurusin dogi-dogi? Sangat capek sekali. Saya tidak akan berbohong, I'm not gonna lie. Sangat capek, and especially ketika Anda satu rumah dengan anak-anak, Anda mau bahwa anak bersih, rumah bersih, anjing bersih at the same time. So, saya punya kerja by the way setiap hari. 1 jam yang saya lakukan itu sangat banyak sekali. Kalau saya kasih bersih-bersih, kebanyakan saya ajak Zack and Rachel bersih-bersih juga dengan saya. Now, it means kill 2 birds with 1 stone. Anda bisa meluangkan waktu dengan anak-anak at the same time, and then melakukan pekerjaan at the same time. And then, Anda bisa memberikan pengetahuan yang baru buat anak Anda. So, saya kayak multitask begitu ya, kalau di rumah ya. Contohnya begini ya, kalau saya mau kasih mandi dogi-dogi, kasih keluar mereka, and then bantu saya untuk kasih bersih anak-anak. Now, mereka di situ bisa melihat saya bagaimana mempunyai tanggung jawab yang besar ketika kita memelihara binatang. Dari mereka kecil, mereka sudah melihat dan bisa mengcopy apa yang saya bikin, ya kan? Gimana caranya kalau Travis kerja, si dogi-dogi pada berantem mengingat ada anggota baru? Saya kasihan sama, gak kebayang nanti repotnya kamu Pita, thanks. Jadi kalau si Travis kerja di sini saya maksudkan keluar kota begitu ya. And then saya sendiri di sini. Saya tahu kepribadian dari setiap anjing saya. Satu persatu saya tahu semuanya. Cara saya untuk menangani supaya mereka tidak berkelahi yaitu saya kasih pisah. Saya kasih pisah mereka kebanyakan during the daytime. Tapi kalau malam hari mereka semuanya tidur, so mereka tidak berkelahi begitu. Jadi kalau mereka makan, saya kasih pisah kayak posisi begitu. Willow seringkali dia gertak anjing-anjing lain, walaupun itu Shadow or Ronan, dia sering gertak. Apalagi kalau dia sedang makan begitu ya. Setelah mereka makan, it's time to poop. Jadi saya taruh Stella dan kawan-kawan lain selain Willow di luar. Karena Stella, kalau ada Willow,
walaupun dia di luar, dia tidak akan pupuk karena dia takut kepada si Willow. Jadi saya taruh Stella duluan, and then ketika Stella selesai, mungkin kira-kira, tergantung cuaca. Kalau dia agak adem and then mendung begitu, pasti agak sedikit lama di luar. Tapi kalau panas, saya akan cepat-cepat ya kasih masuk mereka. So setelah Stella saya kasih ganti Willow yang di luar. So seperti begitu terus pemirsa. Dan kalau di waktu Willow dapat period, now ini dia yang paling dangerous. Kalau Willow dapat period, dia akan hantam si Stella, dia akan gigit, and it's dangerous karena mereka berdua kan sama-sama betina ya kan, jadi adanya kompetisi. Willow saya taruh dia di luar kebanyakan ya kalau dia mendapatkan period. Jadi saya taruh dia di luar di patio, dan saya taruh makanan di situ, minuman, tempat tidur dan lain sebagainya. So, malam saya akan kasih tidur dia di luar karena saya tahu dia akan membuat problem, and lebih baik begitu karena kalau tidak Anda akan bayar mahal. Pertanyaan yang sangat bagus. Ini dia pertanyaan terakhir yang saya akan jawab. Ini dari Bagus. Kok di Amerika sepi ya? Padahal Amerika lebih banyak penduduk dibanding Indonesia. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, Bagus. So, Amerika, yes. Amerika penduduknya memang banyak dibandingkan Indonesia. Namun di sini juga setiap state itu sangat berbeda. Nah, setiap state mereka punya beda hukum, beda semua-semuanya, oke? Mereka seperti kayak negara masing-masing, if that makes sense. So, ketika Anda pergi ke setiap state, mereka juga mempunyai kayak kota-kota kecil begitu. And waktu saya masih di Indonesia dulu, saya sering berpikir bahwa Amerika itu memang sangat besar. Memang Amerika besar, cuma kayak sangat ramai begitu. Cuma ketika saya di sini, saya salah karena di sini juga mempunyai banyak sekali kota-kota kecil, desa-desa kecil, dan mall-mall juga tidak terlalu besar. Contohnya begini, di Manado memang dia besar mall-mallnya, tapi Anda pergi ke Bitung, saya tidak pikir Bitung mempunyai mall. Apakah Bitung mempunyai mall? Intinya ada Manado, ada Bitung, ada Sagrat. Sagrat itu kayak tempat lebih kecil juga. Nah, di Amerika itu seperti begitu. Makanya kalian lihat tidak ramai, tidak banyak orang. Tapi kalau kalian pergi ke kota yang lebih besar atau state yang besar, maka di situ Anda lebih melihat banyak sekali orang dan banyak sekali mall-mall yang besar. Kalau di Texas di sini kan ada kayak Houston, itu adalah kota yang besar. San Antonio. Kalau di tempat yang saya tinggal ini sangat kecil, makanya dia sunyi. So thank you so much for watching. Nanti kita lanjut lagi video Q&A di kemudian hari. Saya masih banyak sekali ada Q&A di handphone sini. Otomatis pasti akan ada di video selanjutnya. And thank you so much for watching. Kita ketemu di video selanjutnya, and bye.